So kalau ada meeting gini, mau terlambat nih. Kita mau ngomongin pajak nih. Bahas dulu. Iya, masuk. Silakan. Ini banyak pajak yang mau bikin. Iya. Kenapa ya datang telat ya? Maaf Pak, tadi mau Gimana sih? Cepat siapin. Jangan lama-lama. Ini yang perlu diurus nih. PPN ini belum dihitung sampai kelar. PPN ini. Ya. Itu yang mana nih? Ini yang di dua. Ntar kita bahas bareng-bareng. Terima kasih Mbak, jangan lama-lama ya. Iya Pak. Saya ada meeting lagi nih. Sampai. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan presentasi tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kedua, pajak dibagi menjadi tiga, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Yang pertama, subjek pajak atau wajib pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau pribadi. Secara organisasi atau kelompok, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak. Tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak yang disebut dengan wajib pajak. Kedua, objek pajak. Objek pajak adalah suatu transaksi atau biasanya sumber pendapatan yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan yang berasal dari sumbangan dan hibah bukan merupakan objek pajak. Jadi bisa dipastikan kalau suatu yayasan sepanjang tahun tidak menerima pendapatan jenis lain. Ketiga, tarif pajak. Secara struktural, menurut tarif pajak dibagi dalam 4 jenis, yaitu tarif proporsional atau proportional tax rate structure, yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penambahan nilai atau PPN. 1. Tarif agresif tax rate structure, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, tarif progresif atau progressive tax rate structure, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penghasilan yang dihasilkan oleh negara atau daerah kita. Yang ketiga, tarif degresif atau regressive tax rate structure, yaitu kenaikan presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Keempat, tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan tentang fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran ya. Iuran pajak yang dipungut negara digunakan untuk membiayai apa? Digunakan untuk membiayai pembangunan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, membangun infrastruktur yang ada di Indonesia, dan membantu membiayai gaji para PNS di Indonesia. Oke, saya juga akan mengajukan pertanyaan. Pajak bea materai tarif tetapnya itu sekitar. Biaya dari pajak bea materai tetap itu sekitar 3 juta hingga 6 juta rupiah. Sekian presentasi saya hari ini. Atas keterlambatan saya ucapkan maaf dan terima kasih.
minggu depan. Itu katanya saya. Iya, 2 minggu depan. Habis mbak, Oh, saya habis ini. oh, iya, Oh ya, silakan. silakan mas. Bulan depan kembalinya ditunda lagi. Ini sudah, Mas. Mas ya. Oh ya. Mas, tadi saya nabrak Mas ya? Oh iya, mbak yang tadi yang nabrak saya kan? Maaf loh Mas, saya nggak sengaja tuh saya Iya, buru-buru Pak. udah telat. Iya mbak. Mas sampai baru ya di sini? Oh iya mbak, baru sebulan kerja di sini. Oh, pantas. Oh ini mas, kapan?